wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa alaika bi ijlalil muslimina wa tawqirihim. Fasal, hendaknya engkau mengagungkan kaum muslimin dan memuliakan mereka. Wala siyama ahlal fadli minhum kal ulama'i wassulaha'i wasyurafa'i wa man lahu syaibatun fil Islam. Terutama orang yang mempunyai keutamaan di antara mereka, seperti ulama, orang-orang soleh, orang-orang yang mulia, dan juga orang tua yang beragama Islam. Wa iyyaka, jauhi olehmu, anturawwi'a ahadan, untuk menakut-nakuti satupun minal muslimin, dari kaum muslimin, au takhifahu, atau mengancam mereka, membuat takut mereka, au tastahzi'a bihi, atau mengolok-oloknya, au tastakhirra minhu, atau menghinanya, au tanzura ilaihi bi'ainil istikhar, atau memandang mereka dengan mata yang penuh dengan merendahkan mereka. Fa inna hadza kullahu minal akhlaqil masyumah, sebab ini semua merupakan akhlak yang buruk atau akhlak yang sial. Wal af'alil madhmumah, dan perbuatan yang tercela. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim. Cukup seseorang dikatakan buruk atau dikatakan jahat selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali, berkumpul bersama, bertatap muka, bermuajahah dalam kegiatan rutin kita setiap malam Sabtu di Majelis Ta'lim wa Dzikir Nurul Qulub. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini benar-benar akan mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, tadi kita telah bersama-sama membaca Ratibul Athas, kemudian dilanjut dengan wirid sakron dan wirid nawawi. Mudah-mudahan setiap kalimat-kalimat yang ada di dalam wirid sakron, Ratib Athas maupun wirid nawawi akan membawa manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Niki kalau bisa panjenengan ning baca zikir ya, disuruh bersama-sama kompak bacane sing seru. Ya. Aja plonga-plongo tok apa maning karo ngantuk, jangan. Jadi ini ngana wong baca zikir melu-melu zikir. Wis mungane lambene tok sing mangap-mangap ora apa, sing penting melu-melu. Ya, jangan diam saja apalagi ngantuk. Dan usaha semaksimal mungkin untuk membaca bersama-sama. Kalaupun panjenengan ketika hadir masih di depan, masih parkir, ya, terus jangan kelamaan di depan. Ning zikir mulai cepet-cepet masuk ke majelis, kemudian baca zikir bersama
Jenang njaba ketemu kancane ngobrol sampai wiridane rampung. Ya, kadang-kadang sampai ceramah rampung. Tembe mlebu mangan ponggol. Jangan. Jadi dari awal datang masuk. Ya sekalipun iki pahit-pahite panjenengan ngantuk duduk saja mendengarkan orang zikir, senyum ayo lagi males pangrok. Insyaallah lebih barokah panjenengan di dalam daripada di luar. Kecuali seorang muat ya, tempatnya nggak cukup, silahkan mau di luar. Tapi selama masih kosong masuk. Ya, sekalipun nggak baca, deket sama orang yang berzikir, insyaallah kecipratan barokah. Ini pengen sing luwih pentol maning ngarepe wong sing zikirane seru, kecipratan barokah ya kecipratan banyu idune. Itu barokah maning iki. Ya. Ini diusahakan supaya terbiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek panjenengan sudah males zikir, berangkat cuman nggo pantes-pantes tok, nggo ato-ato, ngerti nggo ato-ato. Jadi kanggo ora. Datang, duduk, dengarkan, syukur-syukur bisa baca. Ya. Oh, Beb, baca zikirnya kecepatan, ente protes maring Ahmad Riyadin. Mas, ajak kecepatan macane, jadi bisa bareng-bareng. Ya. Jangan protes ke saya. Kadang-kadang kita kalau bisa orang melu zikiran, bacanya kecepatan, Beb nyong ora bisa. Ente protes ke Ahmad Riyadin, ajak kecepatan aja. Ya, yang penting baca bareng, Mbak. Pun, alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ya, guru kita bersama, ya, guru Wong Tegal niki. Beliau Al-Ustaz Al-Hajj Ahmad Iman Baihaqi dari Kota Tegal. Ya, beliau satu alma mater dengan kami dan beliau adalah kakak kelas kita orang. Ya, termasuk angkatan pertama As-Sabiqunal Awwalun daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Ya, ini alhamdulillah Ustadz Baihaqi datang di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan menambah keberkahan kita semuanya. Amin ya robbal. Nanti setelah saya menjelaskan sedikit dari kitab Risalatul Mu'awanah, ya insyaallah nanti ada waktu sebentar biar beliau Ustadz Baihaqi untuk memberikan nasihat kepada kita semuanya. Setuju ya? Aja pada ngantuk, ya, sing semangat. Ya, mudah-mudahan manfaat. Amin ya robbal. Di sini diperintahkan untuk memuliakan dan mengagungkan kaum muslimin, terutama mereka yang mempunyai keutamaan dalam agama Islam. Siapa? Yang pertama disebutkan di sini kal ulama, para ulama. Kemudian wasulaha, orang-orang soleh. Wasyurafa, orang-orang mulia. Kemudian waman lahu syaibatun fil Islam, orang tua yang memeluk agama Islam. Ini diperintah untuk dimuliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min ijlalillahi ikrami dzi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an ghairal ghalifi wal jafi anhu wa ikramu dzi sultanil muqsid." Kata Rasulullah, termasuk dari pengagungan Allah, termasuk kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah mengagungkan orang tua yang beragama Islam. Ning ana wong tua dihormati hadirin. Ya, yang penting orang itu Islam, siapapun dia hormati. Ya, ini perintah dari agama kita dan termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus nek panjenengan ngormati wong tua, maka seperti kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kan ceritanya Sayyidina Ali ketika subuh beliau mau jamaah ke masjid. Kemudian ada orang tua. Saking hormatnya Sayyidina Ali, beliau enggak berani nyelipi. Apa bahasa nyelipi apa? Gak berani mendahului orang tua tersebut. Wis bagjane nyong telat maring masjid ora apa-apa, sing penting nyong ora nyilipi wong tua. Ya. Sampai depan masjid ternyata orangnya nggak masuk masjid. Barang dideleng raine, oh ternyata wong Yahudi, pantas nggak masuk masjid. Akhirnya Sayyidina Ali masuk masjid terlambat, tapi alhamdulillah jamaah di masjid masih pada ruku. Masih pada apa?
Masih pada ruku. Berarti kalau Sayyidina Ali ikut ruku bareng, ya dia mendapatkan rokaatnya, mendapatkan 1 rokaat. Ruku, kemudian ikut sholat sampai selesai. Akhirnya apa istilahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok bisanya nggak kayak biasa-biasanya? Yang biasanya ruku nggak begitu lama, ini kok bisa lama sekali? Ada apa ya Rasulullah? Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan, saya ruku ini lama karena ditahan oleh malaikat Jibril. Jadi tangi ditahan aja, tangi itu ya Muhammad, jangan bangun dulu. Kenapa? Sayyidina Ali masih jalan. Ya, beliau datangnya terlambat, jangan bangun dulu supaya dia. Jadi Kanjeng Nabi itu belum mengherankan. Yang mengherankan lagi malaikat Mikail nyekeli matahari supaya aja terbit dingin. Matahari dipegang dulu supaya enggak terbit. Kenapa? Karena menghormati Sayyidina Ali yang mau ke masjid, ya, sedangkan beliau ini sedang menghormati orang tua yang sedang berjalan. Inna min ijlalillah, termasuk daripada penghormatan, pengagungan kepada Allah, salah satunya adalah menghormati orang tua. Kemudian menghormati orang yang hafal Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang ahli tentang Al-Quran, orang yang paham, yang ahli, yang hafal dihormati. Ini pun termasuk mengagungkan Allah Subhanahu. Yang ketiga, wa ikrami dzil sultanil muqsid, yaitu menghormati pemimpin-pemimpin yang adil. Menghormati siapa? Pemimpin yang adil. Ini termasuk bagian dari pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengolok-olok, jangan menakut-nakuti kaum muslimin, jangan mengolok-olok mereka, jangan merendahkan mereka, jangan memandang rendah mereka, kata beliau. Sebab semuanya itu merupakan akhlak yang tercela, akhlak yang buruk, ya, dan juga perbuatan-perbuatan yang tercela. Ingat, kemarin sudah kita jelaskan waktu di masjid malam Selasa, bahwa kaum muslimin itu sangat-sangat dihormati oleh agama kita. Dihormati nyawanya, dihormati hartanya, dihormati kehormatannya. Nggak boleh diutak-utik kecuali dengan hak Islam, ya. Kalau tanpa itu maka tidak boleh, ya. Jadilah panjenengan orang yang berkasih sayang terhadap orang muslim yang lain, ya, insya Allah orang-orang yang semacam ini maka besok akan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sayangilah olehmu sekalian siapapun yang ada di bumi, maka kau akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Siapa yang menyayangi manusia yang ada di bumi, akan disayangi makhluk yang ada di langit. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dan termasuk tanda dari para kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, adalah mempunyai sifat kasih sayang kepada orang-orang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna abdala ummati la yadkhulunal jannah bi kathrati salatin wala siyamin walakin bi sakhawati nufusihim wa rahmah bi kulli muslim wa salamati sudurihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kekasihku, ya, para wali min auliyaillah, mereka itu masuk surga bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tapi mereka masuk surga kenapa? Karena hatinya, karena jiwanya itu bersih, hatinya itu bersih, hatinya itu selamat dan mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang kepada setiap muslim. Maka ini tandanya wali min auliyaillah, salah satu atau sebagian daripada tandanya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka itu masuk surga bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, tapi karena hatinya bersih, hatinya selamat, dan juga karena sifat kasih sayang kepada seorang
muslim. Mudah-mudahan Allah berikan sifat kasih sayang kepada diri kita sehingga kita bisa menyayangi setiap muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, beberapa waktu yang lalu malam Sabtu, 2 kali malam Sabtu kita membahas kitab Al-Ghirtas. Ya, makanya malam ini kita bahas kitab Risalatul Mu'awanah. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bermanfaat untuk kita semua. Niki mumpung ada guru kita yang hadir di tengah-tengah kita, Ustaz Baihaqi, kita dengarkan tausiah ataupun mau'izatul hasanah dari beliau. Insyaallah sebagaimana kebiasaan kita selesai majelis ini jam 9. Jadi Ustaz Baihaqi insyaallah sekitar 2 jam lebih lah bisa ceramah. 2 jam. Siap temenan. Insyaallah saat ini biasanya jam 9 selesai. Jadi fadhol barangkali 10 menit ataupun 15 menit. Kepada Ustaz Baihaqi waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dibesarin nanti. Volumenya dibesarin di. Oh, volumenya digedein. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra walakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazzal lidhalika ahla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha a'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi man ittaba'a huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, dumateng para habaib wal masyayikh wal asatid, wabil khusus dumateng guru saya dan guru kita semua Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Kita doakan semoga ditambahkan kemuliaannya, ditambahkan barokahnya, ditambahkan santri-santrinya, ditambahkan istrinya. Sing seru dong ya. Semua yang hadir, para jamaah yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah Allah dudukan kita di tempat majelis yang mulia dan dicinta. Mengapa? Karena majelis-majelis ini adalah bagaikan taman-taman surga. Kira-kira bagaimanakah rasanya kita hidup di taman-taman surga? Maka akan betah-betah saja. Makanya tadi kata Habib Muhammad, insyaallah sebagai 2 jam. Rampungnya jam berapa? Jam 11. Para sedulur rahimakumullah, sebenarnya saya datang ke sini niat ngaji, ngatur jiwa, nata hati. Saya datang ke sini tabarukan dengan dzurriyyatur Rasul, apalagi seorang alim, gurunya pun alim allamah, yang mana bila kita menghadiri majlis-majlisnya para habaib, majlisnya para ulama, insyaallah kita dapatkan barokahnya. Maka dalam waktu yang 10 menit kita sedikit akan bicara tentang barokah. Semoga yang sedikit membawa barokah. Jadi barokah ini artinya apa? Kata ulama, al-barakatuh ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan. Jadi ketika kita hadir dalam majelis, saat ini berada di majelis Nurul Qulub, pulang dari majelis tambah barokah.
berkah umurnya. Insyaallah kita doakan semua yang hadir umurnya barokah, umurnya menjadi 150 tahun semua, jadi barokah. Tapi sehat, tenaganya kuat kayak usia 33 tahun. Ditambahkan barokah daripada keturunannya. Ketika memiliki anak keturunan yang soleh solehah, moti'ah, apalagi dicetak menjadi alim alimah, da'i da'iyah, insyaallah memberikan barokah. Kemudian barokah dalam apa? Dalam harta benda. Walaupun kelihatan sedikit, apalagi banyak, harta kita semua barokah, akan manfaat untuk maslahah dunyawiyah ukhrawiyah, dan bisa digunakan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi barokah di dalam rezeki. Kira-kira rezekine pengen barokah apa ora? Duitnya pengen barokah apa ora? 1.000 bisa tukul dari 10 juta, pengen apa ora? Pulau pengen, tapi caranya sing angel kowe. Nandur duit ratusan kok mesti tukul 100 juta, kan luar biasa. Bimo mau rehab, insya Allah kita doakan cepat rehabnya, insya Allah 2 bulan langsung jadi. Allahumma amin. Mengingat peristiwa barokah ada kisah, jadi saya hanya mau cerita. Dan cerita ini masyhur, pernah saya dengarkan dari Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Hafid. Ada seorang bapak, ada seorang suami, dia sudah berkeluarga, mimpi. Dalam mimpinya itu, karena orang ini orang soleh, ahli ibadah, dan ia mengutamakan barokah dalam hidupnya. Dalam mimpinya itu ada seseorang yang memberi isyarat, ya fulan, di belakang rumah kamu itu di kebun ada uang 1.000 dirham. Kalau kamu mau ambil saja. Diumpamakan kita sekarang ini di belakang rumah kamu ada 1 miliar. Tangi turu goleti apa ora? Alhamdulillah rezeki nomblok dan kayak gue yang. Nah, orang ini ketika diinformasikan ada uang 1.000 dirham, langsung bertanya, ada berkahnya tidak? Maka diinformasikan tidak ada berkahnya. Bangun tidur tidak diambil. Malam yang kedua mimpi lagi, ya fulan, uangnya tinggal 100 dirham. Dari 1.000 dirham menjadi 100 dirham. Kurangnya pira kowe? 1.000 kurangi 100 pira? 900. Ditanyakan kembali, ada berkahnya tidak? Oh, tidak ada berkahnya. Malam yang ketiga mimpi lagi, ya fulan, uangnya tinggal 10 dirham. Ada berkahnya tidak? Tidak ada berkahnya. Bangun tidur tidak diambil. Malam keempat mimpi lagi, ya fulan, uangnya tinggal 1 dirham saja. Ada berkahnya tidak? Ada berkahnya. Bangun tidur, langsung ia cerita sama istrinya setelah sholat subuh, wahai istriku, sesungguhnya aku mimpi 4 malam berturut-turut. Aku diinformasikan oleh seseorang bahwasanya di belakang rumah kita, di kebun kita ada uang 1.000 dirham. Karena tidak barokah, maka tidak saya ambil. Bojone langsung mengketung, cukup to masih buka. Wadon kayak aku biasa. Kemudian apa yang terjadi? Mimpi yang malam kedua tinggal 100. Saya tanyakan, ada berkahnya tidak? Tidak ada berkahnya. Enggak saya ambil. Dari saat orang dicukut mah orang. Oh ya haus. Lu sudah tok. Malam ketiga tinggal berapa? 10. Tidak ada berkahnya, tidak ambil. Begitu tinggal 1 dirham, maka dicari dan diambil, ketemu dengan uang 1 dirham ini
Ternyata apa? Ia berangkat ke pantai. Ibarat di kota Tegal berarti maring Pai, pantai alam iblis. Ya. Oleh iwak, jebulin pantuku iwak. 1 uang dirham ini dicarikan dapat 2 ekor ikan dibawa. Ya, karena dari laut langsung bawa rumah. Bu, silahkan ini diiris perutnya, dibloek bahasa Indonesianya apa ya, dibelah perutnya. Ternyata begitu dibelah perutnya, di dalamnya ada 10 berlian yang sangat mahal harganya. Ikan kedua dibelah perutnya, ada 10 berlian. 10 tambah 10 berapa? Pinter ngitung ya. Ya duit semono ta entang itu. Ternyata apa? Dapat 20 berlian ini. 1 berlian ini apa? Ditawarkan kepada orang yang kaya, tidak ada yang mampu membelinya kecuali seorang raja yang hidup zaman itu. Ia siap membeli 20 berlian tadi. 1 berlian dihargai 1000 dirham. Coba nih malam pertama dijukut oleh 1000 tokoh. Begitu dapat 1 dirham karena barokah, ditemukan Allah berikan rezeki lewat ikan, maka dia dapatkan 20 kali 1000 berapa? 20.000 dirham. Luar biasa. Kira-kira nggong rehabume Habib Muhammad bisa apa ora? Aku wis mene aja suwen ya. Insyaallah barokah. Allahumma amin. Kurang semenit. Jam kurang semenit. Nah, kita datang ke sini mengambil ilmu dari Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas. Insyaallah semuanya dapat manfaat dan barokah. Minimal dampak dalam hati kita merasakan kesejukan. Apalagi tadi membaca wirid apa? Habib Al-Attas, wiridus sakron, itu untuk benteng, biar jangan kena santet. Makanya kan begini kan, surun, tapi aja koron joget toh. Ya, surun. Pokoknya dikira mabok kok. Ini maksudnya surun artinya membentengi. Itu dibaca di rumah juga badal isya. Jadi diputri rumahnya, surun, puter untuk benteng biar tidak ada godaan daripada setan dan iblis atau santet yang ingin masuk ke rumah kita. Insyaallah akan Allah jaga diri kita, keluarga kita. Apalagi hadir majelis ilmu, apa keuntungannya? Man kharaja min baitihi li talibil ilmi fahuwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya niat mencari ilmu, ia termasuk fi sabilillah. Subhanallah. Umpamane pulang dari sini ke Paduk mati, kira-kira syahid apa ora? Kalau mati syahid surga apa ora? Terus pengen apa ora? Bisa balik ke Paduk kok. Jadi pengen guyu tok kan. Tapi moga-moga aja ke Paduk dengan lah. Lagi nom ya. Yang hadir banyak para pemuda-pemuda yang semoga insyaallah akan dicetak oleh Habib Muhammad ini menjadi the young man, the generation of Islam. Paham apa ora kowe? Ora pada bae. Kita nggak pantas tok ya, karena Inggris pojokan ya. Mudah-mudahan kalian semuanya, kita semuanya akan menjadi generasi Islam yang komitmen dengan agamanya Gusti Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Habib Muhammad sering saya undang di majelis saya. Aslinya saya tadi tidak diundang, tapi Allah undang hati saya, kok pengen menen dilalah. Ayong kangen suara tawuruh masih Habib Muhammad. Alhamdulillah, semoga majlis ini bisa langgeng istiqomah sampai akhir hayat, sampai ila yaumil qiyamah.
Kalau di majlis saya itu malam Kamis pada Isya, cuma acaranya roti bantok, dia ulame tok, terus kajian kitab sampai jam 10. Ya kalau di sini jam 9 cepat balik enak kok. Kalau di saya sampai jam 10. Alhamdulillah orang apa-apa. Langkah polisi. Ya, anak polisi ya assalamualaikum ayo wedok ya. Mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan manfaat dan insyaallah kita saling mendoakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita dijaga oleh Allah SWT dan mudah-mudahan panjang usia, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya dan semua yang hadir insyaallah kecipratan barokahnya dunia akhiratnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup ngapunten Bib nyaluk waktu nek karena ini banyak orang sakit Bib. Ya, kita minta berkahnya sholawat bil qulub dihadirkan saudara kita seluruh dunia yang kena COVID ya, yang terkena sakit semacam itu atau penyakit lain, kita doakan keberkahan sholawat bil qulub, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya membaca secara konsentrasi, hati nyambung kepada Allah, bertawasul kepada Rasulullah. Semoga yang sakit kita semuanya disembuhkan sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur yang tidak teratur, ada kata tidak tertata, ada tembung yang tidak nyambung, mungkin banyak yang tersinggung, nyuwun pangapunten ingkang kathah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada beliau guru kita bersama Ustaz Ahmad Imam Baihaqi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Yang terpenting adalah bisa kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal. Jadi urip nang dunia itu yang penting luruh barokah. Cari apa? Barokah. Sedikit asalkan barokah,
Maka itu yang kita cari. Syukur-syukur oleh akeh tur barokah. Allahumma amin ya robbal alamin. Jadi suara saya akeh sing penting berkah. Kalau berkah hadirin harta berkah, maka insya Allah hartanya manfaat untuk kebaikan. Pasti manfaat. Tapi kalau harta nggak barokah, maka tidak akan manfaat untuk kebaikan. Makanya mungkin salah satu dari keutamaan ataupun salah satu dari kemudahan yang Allah berikan kita bisa duduk di majelis ini, mungkin salah satunya Allah berikan keberkahan di dalam diri panjenengan. Kalau tidak ada keberkahan, nggak mungkin kita akan bisa duduk di tempat yang baik. Maka itu mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa berikan kita keberkahan di setiap kehidupan kita, baik di dalam usaha, cari nafkah kita, umur kita, keluarga kita, semuanya mudah-mudahan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Insyaallah ketemu kembali dengan saya malam Selasa di Masjid Zainal Fajri. Waktunya ba'da sholat maghrib sampai isya, dan kemudian setelah itu dari Masjid Zainal Fajri dilanjut manaqib rutin di rumahnya Haji Saifuddin Zuhri. Semua pengajian yang saya asuh harus dengan menggunakan protokol kesehatan, masker, jaga jarak, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kemudahan, memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga bisa senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadzalakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana wa'ala bima